warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadir dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Yang artinya, ketahuilah wahai Nabi Muhammad, annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampunan untuk dosa-dosamu. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi untuk bertauhid, yakni dengan mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu dilanjut wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampunan kepadamu. Istighfar ini adalah bagian dari hukum-hukum syariat seperti sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Ini termasuk istighfar. Dari ayat ini para ulama menyimpulkan bahwa tauhid atau akidah ini lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Semua ulama sepakat tidak sah ibadah seseorang tanpa keimanan yang sah, tanpa akidah yang sah. Sehingga akidah menjadi syarat mutlak, syarat utama diterimanya amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga dalam ayat itu mengedepankan tauhid sebelum hukum-hukum syariat, yakni istighfar. Oleh karena itu, saya mengajak panjenengan semua agar tidak bosan-bosannya mengkaji ilmu akidah. Tidak bosan-bosannya mengkaji ilmu tentang keimanan. Mempelajari tentang hak-haknya Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, dan kita tetapkan kepada Allah, dan kita juga mempelajari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, dan kita sucikan dari Allah. Begitu juga haknya para nabi, haknya para malaikat, dan seterusnya. Kita ketahui semua itu tidak lain agar kita bisa menjaga diri, tidak sembarang mengucapkan sesuatu, tidak sembarang meyakini sesuatu atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akidah atau keimanan. Kita melanjutkan kajian kitab Risalah atau Hidiyah sampai pada halaman 5. Lam tata'allaq qudratuhu illa bima aroda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, lam tata'allaq, ora gumantungan apa qudratuhu, sifat kudrohe Allah, illa bima aroda, illa bima angin kelawan perkara aroda kang ngarepaken sapa Allah. Kama annahu, kaya oleh satuhune Allah iku lam yurid, orang ngersakaken sapa Allah, illa ma alima, angin ing perkara alima kang wis ngerti sapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam penjelasan ini diterangkan bahwa sifat kudroh Allah itu pasti berselaras dengan sifat irodah Allah. Apa yang menjadi kekuasaan Allah itu juga menjadi kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu kecuali sesuatu itu sudah dikehendaki untuk diciptakan. Tidak mungkin Allah menghendaki terciptanya sesuatu sedangkan Allah tidak menciptakannya. Allah, atau sebaliknya, Allah tidak menghendaki diciptakan tetapi kemudian Allah
menciptakan. Ini mustahil bagi Allah. Kemudian yang perlu dipahami bahwa sifat kudroh dan irodah Allah ini hanya berta'aluk kepada hal-hal atau sesuatu yang mumkinul akli. Sesuatu yang jawaz atau yang jais akli. Tidak berhubungan dengan sesuatu yang wajib akli, juga tidak berhubungan dengan sesuatu yang mustahil akli. Sebagaimana kita tahu bahwa hukum akli itu terbagi menjadi 3. Hukum akli artinya hukum yang diputuskan atau ditetapkan oleh akal. Akal mengatakan itu wajib, akal mengatakan itu hukumnya jawaz, atau akal mengatakan itu hukumnya mustahil. Ini namanya hukum akli. Wajib akli contohnya seperti zatnya Allah dan sifat-sifatnya. Wajib akli adalah sesuatu yang tidak diterima oleh akal apabila sesuatu itu tidak terjadi. Seandainya Allah tidak ada, nah kita akan memustahilkan. Nggak mungkin Allah tidak ada. Seandainya Allah tidak bersifat kudroh, irodah, tidak bersifat ilmu, tidak bersifat wahdaniyah dan seterusnya, akal akan memustahilkan. Nggak mungkin Allah tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Nah itu namanya wajib akli. Sedangkan mustahil akli kebalikannya. Sesuatu yang tidak diterima akal apabila sesuatu tersebut terjadi. Ini berlaku menjadi kebalikannya wajib akli. Jadi contohnya seperti seandainya zat Allah tidak ada. Ini mustahil. Seandainya sifat Allah tidak ada, ini juga mustahil. Mustahil Allah tidak ada, mustahil Allah tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Sedangkan yang jais akli adalah sesuatu yang bisa terjadi dan juga bisa tidak terjadi. Dan akal tidak menentangnya. Akal tidak mengatakan harus. Akal juga tidak mengatakan nggak mungkin. Jadi terjadi juga akal menerima, seandainya tidak terjadi juga akal akan menerima. Ini contohnya seperti alam semesta ini. Alam semesta ini. Seandainya misalkan jumlah hari itu tidak hanya ada 7. Seandainya jumlah hari ada 8. Misalkan, akal menerima. Ya bisa-bisa saja. Hari jumlahnya ada 8. Seandainya matahari tidak tercipta, akal tidak memustahilkan. Bisa-bisa saja matahari ada ataupun tidak ada. Mataharinya ada 1 ataupun ada 2 ataupun ada 3. Ini semuanya hal-hal yang jais akli. Karena apa? Karena matahari itu adalah bagian dari alam semesta ini. Nah, saya ulangi, sifat irodah dan kudrohnya Allah, kehendak Allah dan kekuasaan Allah, ini hanya berkaitan dengan yang jais akli saja. Yang jais akli saja. Sedangkan yang wajib akli atau yang mustahil akli ini tidak menjadi ta'aluknya sifat kudroh maupun irodah. Sehingga tidak boleh ditanyakan apakah Allah mampu menciptakan Allah yang lain. Apakah Allah mampu menciptakan anak? Apakah Allah mampu melahirkan anak? Dan seterusnya. Nah ini perandaian-perandaian seperti ini karena menghantarkan kepada sesuatu yang mustahil, maka tidak diperbolehkan. Nah, sehingga ketika ada orang bertanya seperti itu, jangan dijawab. Dijawab kenapa? Karena dijawab iya, ini yang menjawab kufur. Dijawab tidak juga kufur. Atau ada orang bertanya misalkan, apakah Allah mampu beristri? Apakah Allah mampu memiliki anak? Ini dijawab iya, kufur. Kenapa? Karena dia menisbatkan sifat nakes bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang menunjukkan ketidaksempurnaan bagi Allah. Karena memiliki istri
memiliki anak itu artinya Allah tidak wahdaniyah. Ini menafikan sifat wahdaniyahnya Allah, menafikan sifat keesaan Allah beristri atau beranak. Karena dalam Quran disebutkan lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan, juga tidak terlahir dari sesuatu yang lain. Jadi perandian seperti ini tidak boleh diyakini. Apakah Allah mampu demikian? Apakah Allah ini tidak boleh dijawab. Kita harus mengajarkan kepada orang yang bertanya bahwa itu pertanyaan yang salah. Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal, tidak ada bilangan bagi Allah. Allah tidak mungkin memiliki persamaan dengan sesuatu yang lain. Itu makna wahdaniyahnya Allah. Jadi kudroh iradah Allah itu hanya berkaitan dengan makhluk saja. Seperti perandaian, seandainya Abu Jahal mukmin, seandainya Abu Jahal mukmin, mungkin apa tidak? Mungkin saja. Karena Abu Jahal itu bagian dari alam semesta ini. Dan seterusnya, itu yang boleh diandaikan. Kama annahu lam yurid illa ma alima, sebagaimana Allah hanya menghendaki sesuatu yang sudah Allah ketahui. Allah menghendaki sesuatu yang Allah ketahui. Artinya tidak mungkin Allah berkehendak sesuatu sementara sesuatu tersebut Allah tidak mengetahuinya. Allah menghendaki imannya Abu Bakar contohnya. Allah menghendaki imannya Abu Bakar. Sementara Allah tidak tahu bahwa Abu Bakar akan beriman. Nah, ini mustahil bagi Allah. Ahata kulla syai'in ilma. Ahata ngliputi sapa Allah kulla syai'in ing saben-saben suwiji apane ilman ilmune. Wa ahsolan ngerti wilangane sapa Allah kulla syai'in ing saben-saben suwiji apane ada dan wilangane. Ya'lamu ngerti sapa Allah asirra ing perkara kang rahasia. Wa akhfa lan perkara kang rahasia, maknanya sama, yang samar. Ya'lamu ngerti sapa Allah al asya'a ing suwiji-wiji qabla wujudiha ing dalem sadurunge wujude asya. Summa aujadaha mangka nuli nyiptaaken sapa Allah ing asya ala haddima ing atase pelanggerane perkara alimaha kang wis ngerti sapa Allah ing asya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini musannif menjelaskan bahwa ilmunya Allah, pengetahuan Allah ini meliputi semua hal, segala sesuatu, baik yang wajib, yang mustahil, maupun yang jaiz. Jadi beda dengan kudrah dan iradah Allah. Kudrah dan iradah Allah itu hanya berkaitan dengan sesuatu yang jaiz akli, yang mungkin akli. Sedangkan sifat ilmu Allah itu berkaitan dengan sesuatu yang jaiz maupun yang wajib, juga yang mustahil akli. Artinya apa? Allah mengetahui zatnya sendiri. Allah mengetahui sifat-sifatnya sendiri. Zatnya, sifatnya itu wajib akli. Allah mengetahui bahwa tidak ada syarik bagi Allah. Ini contoh yang mustahil. Allah mengetahui tidak ada sekutu bagi Allah. Allah mengetahui bahwa tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Ta'ala. Dan Allah juga mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ahata bikulli syai'in ilma. Allah meliputi segala sesuatu, yakni ilmunya Allah. Bukan Allahnya yang meliputi, tetapi ilmunya Allah. Bahkan Allah mengetahui segala sesuatu sebelum wujudnya sesuatu tersebut. Hari esok, besok hari Rabu, besok hari Selasa, ataupun tahun depan,
Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok. Apa yang akan terjadi pada diri kita pada hari-hari yang akan datang. Bahkan sampai hari kiamat pun Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi pada si A, si B, setiap harinya nanti seperti apa. Walaupun belum terjadi. Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, makana sesuatu yang sudah terjadi. Allah mengetahui. Wa ma yakunu, sesuatu yang akan terjadi. Allah juga mengetahui. Wa ma lam yakun, dan sesuatu yang tidak terjadi, an laukana kaifa yakun. Sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi seperti apa. Ini juga Allah tahu. Apakah ada sesuatu yang tidak terjadi dan Allah mengetahui jika terjadi? Ada. Contohnya para penduduk neraka. Mereka ketika dihadapkan pada neraka, mereka mengatakan, ya laitana qalu ya laitana nuraddu. Ya laitana nuraddu wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakunu minal mu'minin. Seandainya saja kami dikembalikan. Jadi mereka berandai-andai. Senggane ya nyong bisa urip maning ning alam dunia. Seandainya saja kami dikembalikan hidup lagi di alam dunia, maka niscaya kami tidak akan mengingkari ayat-ayat Allah dan akan menjadi orang yang beriman. Mereka berandai-andai. Orang-orang kufur yang meninggal dalam kondisi kufur, ketika dihadapkan kepada neraka, mereka menangis. Berandai-andai, ya Allah, seandainya saja kami dikembalikan hidup lagi, niscaya kami akan beriman kepadamu. Mereka berharap untuk kembali ke alam dunia. Lalu apakah harapan mereka terjadi? Harapan mereka tidak terjadi. Dan Allah tahu seandainya mereka dikembalikan, seandainya, walaupun tidak terjadi, seandainya mereka dikembalikan ke alam dunia, niscaya mereka akan mengulangi lagi kekufurannya. Lau ruddu, diteruskan ayat seterusnya, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dituruti kemauannya, dikembalikan ke alam dunia, niscaya la'adu, mereka akan kembali lagi lima nuhu anhu, kepada kekufuran yang sudah mereka larang sebenarnya di alam dunia. Wa innahum lakadzibun, dan mereka sebenarnya berdusta. Mereka berdusta, berbohong. Kenapa berbohong? Seandainya mereka mau beriman, kenapa tidak sejak di alam dunia? Padahal mereka sudah diberi bekal akal, pikiran untuk merenung mana yang benar dan mana yang salah. Mereka tahu bahwa Islam adalah agama yang benar. Berdasarkan bukti-bukti yang sangat otentik, yang sangat nyata kebenarannya. Mereka tidak mampu menyangkal kebenaran agama Islam. Tetapi dengan hawa nafsunya mereka mengingkari. Tidak mau percaya tentang kebenaran agama Islam. Dan keingkaran ini mereka lanjutkan sampai meninggalnya. Mereka pegangi, mereka tetapi sampai meninggalnya. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya mereka tidak ingin beriman. Padahal sudah diberi kesempatan untuk beriman di alam dunia. Tapi mereka tidak melakukannya. Dan seandainya pun mereka diberi umur panjang, 100 tahun, 1000 tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun, sama saja mereka akan tetap dalam kekufurannya. Sehingga balasan neraka kepada mereka dalam Quran dijelaskan jazaa'u wifaqo, balasan yang setimpal. Mereka hidup di alam dunia hanya 60 tahun, 70 tahun,
paling lama 100 tahun, tetapi di akhirat nanti balasannya seumur hidup. Ila ma la nihayatalah, sampai waktu yang tidak terputus. Selama-lamanya khulud di dalam di dalam neraka. Ini dikatakan sebagai jazaan wifaqo, balasan yang setimpal. Nah, sehingga barangkali dari kita ada yang meragukan atau bertanya-tanya, kenapa amal mereka hanya 60 tahun lamanya di dunia, tapi balasannya abadal abidin, selama-lamanya. Bukankah tidak setimpal? Ya, barangkali ada yang bertanya seperti itu. Maka jawabannya adalah itu balasan yang setimpal. Kenapa? Karena mereka orang-orang kafir ketika hidup di alam dunia, seandainya mereka diberi umur panjang, niscaya mereka akan tetap di dalam kekufurannya. Diberi umur diberi umur 50 tahun atau 10 tahun, ini sama saja bagi mereka. Padahal sudah diberi kesempatan, kenapa tidak digunakan? Kesempatannya sedikit ataupun kesempatannya lama, ini sama saja. Buktinya mereka tidak mau beriman sampai meninggalnya. Bahkan seandainya mereka hidup abadi pun mereka akan tetap di dalam kekufurannya. Sehingga karena mereka memiliki keniatan, memiliki tidak ada keniatan untuk beriman, maka ini dianggap sebagai jazaan wifaqo, balasannya setimpal. Ya'lamul asya'a qabla wujudiha thumma aujadaha ala hadima alimaha. Sebelum sesuatu terwujud, contohnya tadi hari esok, apa yang akan terjadi pada diri kita hari esok? Apakah masih hidup ataukah sudah meninggal? Apakah besok kita masih bisa makan, minum? Apakah besok kita masih bisa mengaji atau yang lain? Allah sudah mengetahuinya. Dan apa yang Allah ketahui pasti akan terwujud sebagaimana apa yang Allah ketahui. Ketika Allah sudah mengetahui bahwa si fulan ini besok akan mendapatkan rezeki yang banyak misalkan, maka ketika datang hari esok pasti terwujud seperti itu. Tidak ada yang luput dari ilmunya Allah, dari pengetahuan Allah. Maka orang yang memahami bahwa hari esok adalah kita yang menentukan, bukan Allah yang menentukan. Mau kaya, mau miskin, mau pintar, mau bodoh, itu kita yang menentukan, bukan Allah. Nah, ini orang yang seperti ini meyakini bahwa manusia mampu menciptakan nasibnya sendiri, tidak mengakui adanya khalqunya Allah, tidak mengakui adanya penciptaannya Allah kepada makhluk, tidak mengakui adanya pengetahuan Allah terhadap apa yang akan terjadi, dia sudah keluar dari agama Islam. Karena menganggap ilmunya Allah tidak sempurna. Sebagaimana sekelompok aliran-aliran yang mengaku Islam, mereka mengatakan bahwa Allah tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Allah tahunya setelah terjadi. Oh, ternyata si A itu dapat uang. Oh, ternyata si B mengalami kecelakaan. Tahunya setelah terjadi. Ini keyakinan yang sesat, yang tidak boleh kita yakini. Muridun li jami'il kainati, muridun kang maha ngersakaken li jami'il kainati maring sekabehane pira-pira makhluk, fil arodina ing dalam pira-pira bumi, was samawati lan pira-pira langit. Fama fil wujudi, fama mangka ora ono fil wujudi ing dalam wujud, ing dalam makhluke, apa syai'un suwiji-wiji, ta'atun ta'atun rupane ta'at, au isyanun utawa kemaksiatan, ribhun bati, au khusronun utawa rugi, hayatun urip, au mautun utawa mati, fakrun fakir, au ghinan utawa sugih, harokatun owah, au sukunun utawa meneng,
illa wa huwa angin utawi syai iku muradun den karepaken lahu kaduwe Allah taala maha luhur Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala maha berkehendak terhadap seluruh makhluknya. Terhadap seluruh makhluknya. Fil arodina was samawat, baik di bumi maupun di langit. Fama fil wujudi syai'un, maka tidak ada di antara makhluk-makhluknya sesuatu apapun di antara makhluk-makhluknya, baik berupa ketaatan, baik berupa kemaksiatan, keuntungan atau kerugian, kehidupan atau kematian, kefakiran ataupun kekayaan, diam ataupun gerak, illa wahwa muradun lahu ta'ala, kecuali semuanya itu dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sekelompok orang, mereka adalah orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah meyakini bahwa Allah itu hanya menghendaki kebaikan saja. Allah wajib menghendaki kebaikan. Allah wajib berbuat kebaikan kepada makhluknya. Ini kata mereka. Dan mereka memustahilkan jika Allah menghendaki keburukan. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah mustahil menghendaki kemaksiatan pada hambanya. Mustahil Allah menghendaki kekufuran pada hambanya. Ini kata mereka. Sehingga otomatis menurut pemahaman mereka, jika terjadi keburukan di alam dunia ini, ada orang melakukan kemaksiatan, ada orang melakukan kekufuran, ada orang melakukan pembunuhan tanpa hak. Ini maka kata mereka itu bukan kehendak Allah. Dan ini tentu saja keyakinan yang sesat. Karena itu berarti ada sesuatu di alam dunia ini yang terjadi tanpa kehendak Allah, tanpa ilmu atau pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan yang sesat. Keyakinan yang benar yang menjadi pedoman Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah semua itu dikehendaki Allah Ta'ala. Baik ataupun buruk, taat ataupun maksiat, untung ataupun rugi, hidup ataupun mati, semuanya dikehendaki Allah. Hanya saja tidak semua yang dikehendaki Allah itu juga diridhoi oleh Allah. Allah menghendaki kebaikan, Allah menghendaki ketaatan, dan Allah juga meridhoinya. Ketaatan. Allah menghendaki kemaksiatan, menghendaki kekufuran, menghendaki kufurnya Abu Lahab atau Abu Jahal, tetapi Allah tidak meridhoinya. Allah membencinya. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi semuanya adalah kehendak Allah, tapi tidak semuanya adalah mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh mengatakan semua orang, semua manusia, baik orang Islam ataupun orang non-Muslim, itu semuanya dicintai Allah. Kenapa? Karena mereka makhluk Allah. Nah, ini keliru. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan kekufuran, tetapi Allah tidak meridhoi kekufuran. Wala yardo li'ibadihil kufra. Allah tidak meridhoi pada hambanya yang melakukan kekufuran, namun Allah menghendakinya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Jadi sekali lagi, bahwa apapun yang ada di alam semesta ini adalah atas kehendak Allah Ta'ala, atas ilmu atau pengetahuan Allah Ta'ala, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di antara makhluk-makhluknya ada yang mendapat ridho dari Allah, ketaatan, ibadah, ini Allah meridhoinya, dan ada juga yang tidak mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kekufuran, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Sekian kajian singkat ini, semoga ada manfaatnya.
Kita berdoa semoga kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keimanan yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai meninggalnya kita. Amin ya robbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.